Baik, memasuki rentetan acara yang kedua. Kini kita sudah sampai pada acara yang sangat kita nantikan, yaitu tausiah atau ceramah agama. Untuk itu dengan penuh hormat dan sukacita saya persilahkan kepada Ustadz Arizal Arhman Afdali untuk menyampaikan tausiahnya dengan tema mengelola emosi dan kesabaran dalam bekerja. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa min fi'lil juhal. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad aslil jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, ada mathura apa Indonesia nih? Oh Indonesia. Indonesia. Oh iya. Yang saya hormati Ibu Istiqamah selaku Kepala RRI beserta segenap jajaran-jajaran beliau dari Kasubag dan Kepala Tim semuanya. Semoga diberi umur yang panjang oleh Allah yang barokah, yang diisi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hadirin, karyawan dan karyawati dari RRI Sumeneb juga semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, sehat wal afiah, hajat-hajatnya dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah taala. Karyawannya banyak hutangnya kayaknya. Semoga dilunasi dengan segera, dengan cepat oleh Allah Ta'ala, sehingga ketika sudah lunas bisa mulai untuk menabung lagi. Utang boleh ya, menabung lagi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semuanya di sini. Yang tadi sudah muqaddimah dikatakan oleh pembawa acara bahwasanya kegiatan ini adalah salah satunya untuk rehat sejenak dari kesibukan, dari keruwetan duniawi, yang mana memang dunia ini tempatnya untuk capek dan tempatnya ruwet. Makanya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya ke malaikat Jibril. Kata Rasulullah, "Atadhaku ya Jibril?" Wahai Jibril, apakah kamu pernah tertawa? Faqala Jibril, lalu Jibril menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya Rasulullah, saya pun pernah tertawa. Lalu Nabi bertanya lagi, "Famata? Kapan kamu itu tertawa wahai Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Saya tertawa wahai Rasulullah ketika melihat seseorang mencari sesuatu yang tidak pernah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini." Maka Nabi bertanya,
apa itu sesuatu yang tidak pernah diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini? Maka Jibril menjawab, ar-rahah fi amrid dunya, ketenangan, kesenangan dalam perkara dunia. Allah tidak pernah menciptakan ketenangan itu ada pada perkara dunia, tapi Allah ciptakan ketenangan itu ada dalam takarrub, dalam ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka sejatinya dunia yang ruwet, dunia yang capek ini memang kita rasakan, kita buktikan. Belum juga dapat iPhone 16 sudah keluar iPhone 17 beserta Pro dan Mac-nya. Yang setia dengan Android belum juga berubah sudah keluar Xiaomi 17 Pro Max yang kabarnya juga tidak masuk ke Indonesia. Belum sirna anggun dan cantiknya Mika Tambayong sudah keluar Devina Karamoy. Ruwet lah kartunya deh. Ruwet. Makanya saya ingat guru saya Ustadz Lutfi bin Umar Bakhabazi, dulu beliau mengatakan rahimahullah, minimal ketika hadir pengajian itu, hadir majelis itu 3. Yang pertama sebagai pengingat, mengingatkan kepada kita bahwasanya kita manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah. Diingatkan dari pagi kita kerja luar biasa dengan berikut drama-dramanya menghadapi orang yang bermuka dua, muka belakang dan semuanya. Diingatkan di pengajian bahwa hakikat kita hidup adalah untuk ibadah. Yang kedua, ketika hadir majelis, hadir pengajian, diingatkan bahwa kita tidak selamanya hidup di dunia. Akan ada masanya, akan tiba masanya kita berpindah. Yang ketiga, ketika hadir majelis, kita diingatkan dan kita diberikan harapan oleh Rasulullah tentang pahala yang luar biasa yang disiapkan bagi orang yang mau duduk untuk berzikir kepada Allah dan mendengarkan nasihat daripada ilmu-ilmu Allah dan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di majelis ini saya sudah dipesan soalnya Bu, ketika ditelepon kemarin itu ada seseorang yang nelpon saya. Sebut saja namanya Melati. Namanya Melati. Mawar terlalu umum, terlalu umur. Ini khusus Melati. Berpesan ke saya, "Senga, awas, lakuna jeramana cek kitengki, jangan terlalu tinggi-tinggi, cek let nyelep, cek lendalem, jangan terlalu dalam. Tapi lucu ya, harus lucu." Saya mikir Bu, ini saya disuruh ceramah apa, disuruh sit up komedi, karena ini duduk soalnya. Jadi saya bingung ini mau ceramah apa, tinggi tidak boleh tapi disuruh lucu. Tapi judulnya tadi adalah mengelola emosi dan kesabaran dalam bekerja di dunia kerja. Padahal kerja itu disuruh serius. Sedangkan saya suruh bahas masalah kerja dengan cara lucu. Ini makanya saya bingung sampai sekarang gimana caranya ini Bu. Jadi karyawan sampian ini Masya Allah memang ini permintaannya. Ya. Sebut saja Melati, sebut saja Melati. Thayyib. Kerja dalam Islam memiliki kedudukan juga yang tinggi. Bahkan ada suatu pahala dan makom dari Allah yang tidak bisa digapai dengan sholat, tidak bisa digapai dengan puasa, tidak bisa digapai dengan amalan-amalan apapun, kecuali pahala dan makom yang tinggi ini
bisa didapat dari kita mencari nafkah atau mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan payahnya seseorang yang bekerja, letihnya seseorang yang bekerja, maka keletihan tersebut akan menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Cuma kerja dikatakan kerja itu ibadah apabila kerja ini memenuhi 4 syarat. Baru kerjanya adalah ibadah. Kalau kerjanya yang dia bekerja tidak memenuhi 4 syarat ini, maka tidak dikatakan ibadah. Syarat pertama agar kerjanya kita, terserah mau jadi penyiar, mau ada di tim lapangan, tim di dalam, atau bagian yang sok sibuk saja, yang penting kerja, apapun itu akan jadi ibadah dengan 4 syarat ini. Yang pertama, ala wajhil halal. Yang pertama, kerjanya harus halal. Kerjanya harus halal. Kalau ada orang bilang kerja adalah ibadah, tapi pekerjaannya adalah sesuatu yang haram, ibadah dari dimma. Contoh, kita kenal sama satu orang, kerja di mana sampean Pak? Jual beli saya, Ustaz, jual beli. Oh Masya Allah, iya kerja ibadah Pak Ustaz, iya. Berdagang jual beli barokah luar biasa. Betul Pak Ustaz. Apa jual beli apa? Jual beli wanita misalnya. Yang zaman sekarang open BO. Tahu ya Firi Ja'far enggak boleh nah. Ja'far teman saya dari TK itu, teman saya dari TK sampai sekarang. Atau pekerjaannya adalah pekerjaan yang memang halal, tapi interaksi di dalamnya melaksanakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikatakan kerjanya adalah kerja yang ibadah. Syarat yang kedua, la tulhihim an dzikrillah. Syarat yang kedua, tidak boleh pekerjaan itu melalaikan daripada kewajiban-kewajibannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kerja ibadah berkah, tapi tak apa jeng. Banyak. Bodoh. Lulus bon, tak usah pujangan ya tuh, lulus. Masuk dalam, Masya Allah. La tulihim an dzikrillah, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, ikhraj hukukil lazimah, harus mengeluarkan hak-haknya ketika mendapatkan rizki. Cak berak kalak tibi, pamilo. Katina apa? Daripada Pak Kasumot. Oh pada Pak Bon. Okay. Sumatera Utara. Alhamdulillah, barakallah. Syarat yang nomor 4, diniatkan rizki yang kita dapat untuk menjaga kehormatan dan menafkahi keluarga. Suf ara kebese laki kilo kebese laki. Untuk yang laki-laki, istri, ada istilah harta suami adalah hartanya istri. Setuju tidak setuju? Salah ya. Salah, lopot. Setuju lopot. Senang, saya laki senang. Dalam harta suami ada haknya istri. Ares itu Pak. Dalam hartanya suami ada haknya istri.
Sehingga apabila haknya istri tidak terpenuhi, maka istri boleh mengambil walaupun tanpa izin laki-laki. Boleh. Iya, boleh. Boleh. Tapi kalau suami sudah memberikan hak-haknya istri berikut bonus-bonusnya, tapi ki minta boleh binina, Arya tante jelentik binina berarti. Ada tante. Bedok mare lipstick mare kakak pi mare. Ki minta perlu dicek sehingga amin judol binina. Takok maksudnya na'udzubillah min dzalik. Jadi saya ulang, harta suami ada haknya istri. Adapun harta istri murni milik istri. Selake tak oleh tek hutek. Murni. Tapi apabila istri memberikan hartanya kepada suami untuk membantu perekonomian rumah tangga, orang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa deh, luar biasa. Toyib, jadi kembali ke yang tadi, syaratnya ada 4 supaya kerja itu dikatakan ibadah. Tayyib, di dalam bekerja kita mendapati begitu banyak drama karena setiap di antara kita tidak bekerja sendirian, kita makhluk sosial. Yang perlu diketahui bahwasanya semua orang-orang di sekitar kita itu adalah manusia, bukan malaikat. Tentunya yang namanya manusia pasti akan melakukan kesalahan. Baik kesalahan itu disengaja maupun tidak disengaja. Maka dibutuhkan dalam dunia kerja selaku kita sebagai manusia, yang pertama itu adalah kesabaran dan memaafkan. Walaupun saya tadi ketika melihat judulnya mengelola emosi. Emosi ini kan bisa positif, bisa negatif. Kita senang itu kan termasuk daripada ekspresi emosi, senang. Bahagia itu ekspresi daripada emosi. Mungkin yang dimaksud bisa menahan marah mungkin. Dan kesabaran dalam dunia kerja mungkin seperti itu, mungkin. Karena emosi itu bisa positif, bisa negatif. Insya Allah semuanya paham tentang keutamaan daripada menahan sabar dan menahan marah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang yang takwa, sifatnya orang takwa. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaid. Orang takwa itu sifatnya yang pertama adalah orang yang mau mengeluarkan hartanya untuk berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dia sendiri dalam keadaan butuh. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, wal kadhiminal ghaid. Sifat orang takwa adalah orang yang mampu menahan marah. Jadi orang takwa itu bisa marah, namun ketika marah dia bisa menahan. Yang dikatakan orang takwa benisi tak bisa ngamuk. Ejak kocae sakalian nengeneng mesem sabar. Difitnah 2 kali, yang kedua kalinya diam, itu sabar. Difitnah ketiga kalinya dia memaafkan, itu mulia. Difitnah keempat kalinya masih diam, Arya benih sabar, Arya bunggennya mana? Bunggen apa bahasa Indonesia? Lola, meng-meng, loading, yaitu. Jadi yang dikatakan orang takwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Berarti dia punya marah, tapi ketika marah dia mampu menahan amarahnya. Dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alamatu ahlil jannah.
tanda-tanda orang ahli surga. Tanda-tanda orang ahli surga. Ternyata tandana orang ahli surga ya bukan yang banyak sholatnya, bukan yang banyak puasanya, bukan yang banyak sedekahnya, tapi disebut oleh Nabi 3 kriteria sifat orang ahli surga yang bisa dilihat di dunia. Maka dari 3 ini silakan perhatikan, kalau ada ketiganya atau salah satunya di kita, berarti kita itu termasuk orang ahli surga. Termasuk orang ahli surga. Yang pertama disebut pertama al-ihsanu ilal musi. Sifat ahli surga itu adalah orang yang tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Sebut pertama langsung melarat. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Kalau ada orang baik lalu kita berbuat baik, biasa, ceklah baiklah ke orangnya. Tapi kalau ada orang yang jahat tapi kita tetap berlaku baik kepada orang tersebut, Arya luar biasa, mulia sifat ahli surga. Difitnah, caca, diribahi, semuanya, tapi kita tidak pernah membalas, bahkan memaafkan, bahkan pakun ia cek etraktir. Arya sifat penghuni surga. Bada. Masya Allah, betul. Sifat ini tentunya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kisah Rasulullah yang diludahi setiap hari ketika menuju ke masjid oleh orang Yahudi. Setiap hari diludahi, bahkan ketika tidak ada yang meludahi, Rasulullah bingung, mana orang yang biasa meludahi saya? Sare. Ternyata ketika dicari kabar, dapat info orang Yahudi ini jatuh sakit dan orang pertama yang menjenguk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Copai penare pakun berbuat baik. Kelak bodoh sing ngaku saya malah kian kelak. Otik copai. Tik copai. Pula ngaku saya kelak, coba copai maksudnya. Menyapora berarti lakar, masya Allah. Ini sifat yang pertama. Kalau sifat yang pertama tidak ada di kita, masih ada sifat yang kedua, pola. Siapa tahu sifat 2 ada di kita. Sifat yang kedua adalah al-badlu an maharimi. Tetap memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada orang, kepada dia. Pakun ari beri, de orang saya tak pernah ari beri ke kita. Tetap memberi, tetap mentraktir, tetap memberi hadiah, tetap memberi kado kepada orang yang tidak pernah memberi. Cerai. Madura ya, di bahasa Madura ya bertelok tingkatan polana. Cerai, tambi, carekeng. Iya. Arang kui kol-kola ngojak narwa. Di bahasa Arab juga ada 3. Yang pertama bakhil, yang kedua asyuh, yang ketiga al-laim. Bakhil kalau ke bahasa Madura cerai. Bagaimana bakhil ini? Orang yang dia kikir kepada orang lain tapi tidak kikir kepada dirinya sendiri. Ayo kul katibian bodoh orang irap. Area cerainya mana? Bodoh. Bokna los.
Aryanya cerek, cerek. Yang kedua asyuh, tambi. Bagaimana asyuh ini? Dia kikir kepada diri sendiri, apa boleh kareng lain. Kabuk tibi na cerek, ke dirinya sendiri kikir, apalagi ke orang lain. Mulai coklat, perakkan setengah. Buntu isabak kulkas. Buma tak ikpat ada, man kewilak huna ya. Padahal ikakan tibi. Mon dari bagelok na banyak aja orang ada. Bok na boleh par. Binian biasa na binian. Aka bayi kuar wa, saya ngajak patah ada kuana. Bawa apa? Arwah jadi iya ngajak nyaman roa ya misalnya. Kuah apa nyaman roa? Padahal ika kana masuk keluarga na tibi, tak oleh patah ada. Orang jen iya ngak jen nyaman jana. Areanya mana? Tambi, asyuh. Saya nomor telok, area si paling top ya, si paling top. Mon bode si top ya, mulai. Mon bode. Al-laim, carekeng. Orang yang kikir kepada dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk kikir. Bada sompongan Sumatera ki buruki. Bada. Abak na nyompong 2.000 agudur mau masuk na. Pas nangale kancana maka keluar saya iket. Apa wana? Nyompong saya iket. 20 bayi. Arak nyoro orang lain sobaja cerai, areanya mana? Carekeng. Bede. Mulai. Abok na robok na durno. Kepala na surya kampongi terus. Pas eventa, Saria kian dinakan jana, saya durno kia sela, are carekengnya mana? Atau yip kembali ke yang tadi, ambujak kejut malono. Sifat penghuni surga tetap memberi. Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu. Silakan saling memberi hadiah, maka itu akan memunculkan cinta kasih, lebur. Hadiah tak kutu kado kan ajak ayo wak bode rujak anyar, apa rujak yang paling viral saya terbaru, keluaran terbaru, rujak tongkeng kamu mah gini kawan rujak selingkuh abit wala tahu kok lah tahu rujak tongkeng ajak kancana ayo engkau saya traktir Arya memberi. Termasuk ke orang-orang juga yang tidak pernah mentraktir aja. Ini sifat penghuni surga, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Yang ketiga sifat penghuni surga adalah al-afu liman dhalamah. Selalu memaafkan kepada orang yang zalim kepadanya sebelum dia meminta maaf. Lanya porah memberi maaf kepada orang yang zalim kepada dirinya. Rasulullah di suatu ketika berkumpul dengan para sahabat, beliau mengatakan akan datang sebentar lagi seseorang min ahlil jannah. Para sahabat sudah mengira-ngira, wah paling Abu Bakar, paling Sayyidina Umar. Tapi ternyata yang datang seorang yang biasa, yang bahkan sebagian para sahabat tidak mengenal orang ini siapa. Hadis ini hadis yang ma'ruf dan panjang, disingkat cerita sampai ditelusuri orang ini apa sih amalnya. Padahal sholatnya hanya biasa-biasa saja, sholat 5 waktu saja. Menang bokna qobliyah ba'diyah ila koni.
duha ikalako, solat tahajud ikalako, tasbih sampai posang kadang solat tarawih maki beni Ramadan ikalako. Dari saking semangat tuh. Ini cuma sholat 5 waktu, puasa hanya puasa Ramadan. Sampai ditanya oleh sahabat yang meneliti orang ini, apa sih sebenarnya amal kamu? Karena Nabi mengatakan kamu ahli surga. Maka orang ini berpikir, dah ada, biasa-biasa saja. Oh ada, saya punya kebiasaan. Setiap malam sebelum tidur saya itu membersihkan hati saya. Dengan mengatakan, ya Allah, saya sudah mengampuni, memaafkan orang-orang yang pernah zalim kepada saya. Tidak akan saya tuntut nanti di akhirat. Amalnya cuma itu. Pen malam ngak roh, ya Allah sapora pun Gusti. Beni ingat kita, mungkin kita petong toronan, padahal jadi aki katoran nomor telok ki. Empak kita keluar lagi capok sompana sih kita ya. Memaafkan orang yang pernah zalim kepada kita. Ada suatu kisah, walaupun ini kisah Israiliyat, dan ini akan saya tutup dengan kisah ini. Kisah ini saya dengar dari salah satu guru saya, Habib Jamal bin Tohaba Agil, tentang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tapi ini Israiliyat ya, Israiliyat bisa benar, bisa salah, kita ambil hikmahnya saja. Tapi kalau dari ceritanya acorak ria lecek maksud terwa. Tapi ambil hikmahnya saja. Nabi Sulaiman itu dalam riwayat dikatakan punya istri kurang lebih itu sampai 99 sangat. Ketika Nabi Allah Sulaiman suatu ketika melihat seorang wanita yang sangat cantik, tergerak hatinya. Tero, lebur burung bukus ya. Burung bukus. Tapi ketika ditanya tentang info wanita ini, ternyata wanita ini adalah seorang wanita yang sudah bersuami. Dan lebih parahnya, suaminya itu ternyata adalah jenderal perangnya Nabi Sulaiman sendiri. Tetibinina anak buana. Mikir Nabi Sulaiman, gimana caranya saya mendapatkan wanita ini. Maka keluarlah ide, diberangkatkan jenderal tersebut untuk berperang ke suatu daerah yang jelas-jelas akan kalah, karena daerah tersebut memiliki ribuan pasukan, sedangkan jenderal ini hanya membawa kurang lebih sekitar 200 pasukan. Lakar yarab matena mak lepas si bini teti janda. Singkat cerita, ketika sudah syahid fisabilillah, setelah iddah ekabin, ketika menikah dengan wanita tersebut yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman, maka seketika Nabi Sulaiman ketika ibadah dan berdoa itu tidak merasakan khusyuk, tak nyambung ke Allah Ta'ala, tak nyambung. Berhari-hari seperti itu sampai Jibril datang, lalu ditanya kepada Jibril, hakada saya punya permasalahan ini, tak nyambung boleh ke Allah. Maka Jibril mengatakan, itu adalah hukuman bagimu karena engkau wahai Nabi Sulaiman memiliki suatu kesalahan. Apa kesalahan saya? Cuma tak tahu mbian jangan si malaikat Jibril. Diceritakan, arukan sangajo lakar ipateena sareng mbian. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, bagaimana caranya supaya saya diampuni oleh Allah? Tak bisa. Kesalahan kepada manusia tidak bisa langsung diampuni oleh Allah sampai si manusia tersebut memberikan maaf. Orang nggak mati lah. Maka diajarkan oleh Jibril, Nabi Allah Sulaiman sholat 2 rakaat, lalu dengan suatu bacaan dan ditepuk kuburan tersebut, maka keluar orang tersebut. Odik boleh. Ada perak nabi ya, bok nak makai sampai burtuk saya nyaman kuburan, kepak-kepak tak kira jaga. Arab perak Nabi. Ketika keluar jenderal ini, dilihat Nabi Allah Sulaiman langsung tersenyum dan mengatakan, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Nabi Sulaiman, berkat sampean saya bisa mati syahid dan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Saya ini meminta maaf, bodah ada, berkat sampean saya ini jadi mati syahid. Kosong-kosong ya, iyalah, masuk boleh. Ketika pulang Nabi Sulaiman ketika berdoa masih tidak bisa.
turun Jibril lagi mengatakan, tak bisa, empian kau tu acareta. Kau tu acareta. Cuma kalau dalam syariat kita, ketika kita memiliki kesalahan yang apabila kesalahan itu diceritakan justru akan semakin memperkeruh suasana, tidak usah diceritakan. Tidak usah. Tapi yang Nabi Sulaiman harus diceritakan. Maka ketika sholat dan ditepuk lagi kuburan tersebut, keluar orang ini dan mengatakan, napa pole Nabi Sulaiman, saya pun lestare. Engkau reanyok nasapora mau minta maaf. Pas diceritakan oleh Nabi Sulaiman, langsung orang ini marah, wa antos kelu kenikah. Tunggu dulu. Entan tak isapora, tidak akan saya maafkan. Tapi tiba-tiba Jibril langsung turun dan mengatakan, lihatlah sayapku ini. Maka sayapnya yang kanan itu dikeluarkan, lalu tampak kenikmatan yang luar biasa di dalam surga, yang mana Jibril mengatakan pahala syahidmu tidak bisa menggapai kedudukan dan kenikmatan ini. Bagaimana caranya, kata jenderal ini, supaya saya bisa menempati kenikmatan tersebut? Caranya satu, bisa didapat dengan cara engkau memaafkan orang yang pernah zalim dan salah kepadamu. Maafkan Nabi Sulaiman. Maka dimaafkan oleh jenderal ini. Dari kisah ini hikmahnya adalah begitu besar daripada fadilah keutamaan apabila kita memaafkan orang yang pernah salah kepada kita. Maka dalam dunia kerja jelas pasti ada satu dua hal ataupun banyak yang menyinggung perasaan kita, ataupun mungkin jelas-jelas mungkin dari belakang menusuk kita. Maka dengan fadilah keutamaan memberikan maaf ini, supaya bisa menjadi motivasi bagi kita untuk bisa lebih bersabar dan memaafkan orang-orang yang mungkin memiliki kesalahan kepada kita. Toyib, karena pas setengah jam melatih, suruh setengah jam bolana. Setengah jam jerama, setengah jam tanya jawab cak nak. Pas 14.15 mungkin ada yang bisa ditanyakan. Apabila saya bisa jawab akan saya jawab langsung, apabila tidak maka saya jadikan PR. Nanti saya kirim jawabannya melalui melati. Tayyib. Hadza minni wa afu minkum, syukran.